Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada. Salam jumpa dengan Bapak Ibu Guru serta siswa dimanapun berada. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia medsos dan dunia pendidikan. Baik sobat, pada edisi kali ini saya akan masuk pada tutorial Microsoft Word untuk latihan 3 ya. Jadi kita akan belajar bersama tentang tutorial di latihan 3 yang sebelumnya kita sudah tuntas dan sudah kita bahas untuk latihan 2. Oke, sebelumnya kita lanjut dan kita dengarkan intro yang satu ini. Baik sobat youtuber dimanapun berada, kita lanjut ya pada edisi berikutnya, yaitu tentang latihan 3 ya. Untuk latihan 3 ini nanti kita akan belajar tentang identasi ya, identifikasi paragraf, kemudian line spacing, penggunaan border and shading ya. Jadi ada 3 item yang akan kita pelajari pada latihan 3. Nah, di sini petunjuknya adalah buka kembali file latihan 2. Kemudian ubah latex seperti di bawah ini. Jadi nanti akan kita ubah seperti yang ada di tampilan yang ada di bawah ini. Oke, kita kembali ke Microsoft Word. Ya, jadi ini bahan yang ada di latihan 2 sebelumnya. Nanti kita akan ubah menjadi seperti yang tampil pada latihan 3. Oke sobat ya, kita tampilkan jadi seperti ini. Kalau kita perkecil lagi ya, biar nanti untuk bisa membandingkan apa yang akan kita praktekkan. Oke ya, jadi kita akan praktek untuk latihan 3 dari bahan yang kita miliki di sebelah kanan ini ya. Oke. Baik, namun sebelum kita lanjut, tentunya seperti biasa buat yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa ya selalu klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video update dan terbaru dari saya. Oke, buat yang sudah melakukan subscribe, saya ucapkan terima kasih ya, karena subscribe itu adalah gratis. Oke sobat ya, kita langsung ke tutorialnya. Jadi yang pertama kita akan ubah untuk judulnya berada di sebelah kanan ya. Kalau sebelumnya pada latihan 2 kemarin kita berada di center atau tengah, sekarang kita akan ubah untuk posisi judul berada di sebelah kiri ya. Oke, kita blok ya, kita tinggal blok saja untuk kalimat atau tag yang akan kita ubah, kemudian kita tinggal pilih untuk pilihan yang left right ya, yaitu Ctrl R. Jadi kalau Anda menggunakan keyboard, tekan sama-sama yaitu Ctrl R ya, atau bisa kita pilih pada pilihan ini, kita klik. Nah ini ya, tag sudah berada di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Oke, kita kembali ke contoh. Di paragraf 1 kita akan membuat pendahuluan yang kita bordir seperti ini ya. Ini ada tanda bordir tebal ya yang ada di kanan kiri dari tag ya. Oke, kita akan ubah seperti apa. Contohnya, pertama kita posisikan center. Oke, seperti ini. Kemudian kita tinggal lakukan pilihan pada pilihan di sini, kita klik. Kemudian kita tinggal pilih saja ya sobat ya. Oke, kita pilih, klik. Nah, seperti ini sobat ya. Kalau kita lihat contohnya, nah sudah sama ya. Oke ya, jadi langkahnya sudah kita samakan. Oke, kemudian berikutnya untuk paragraf ya. Jadi identasi paragraf ya, untuk paragraf. Jadi di sini untuk paragraf 1 kita akan ubah menjadi paragraf 2 ya. Kita buat paragraf 2. Jadi contoh yang ada di latihan 3. Oke, kita kembali ke Microsoft Word. Sama langkahnya, kita blok dulu ya. Jadi setiap kali kita ingin merubah, kita harus blok, kemudian kita klik kanan, kemudian paragraf ya, kita tinggal pilih ya. Kalau Anda ingin menggunakan 1,5 berarti ya 1,5 line. Kalau Anda menggunakan 2 spasi berarti kita klik double. Oke, kita klik kemudian oke. Nah, seperti ini sobat ya.
Oke, seperti ini. Kemudian kita ingat di sini paragrafnya kita menggunakan rata kiri dan kanan ya. Jadi kita menggunakan perintah rata kiri dan kanan. Oke, di sini kita kembali ke sini, kemudian kita klik ini saja. Oke, nah seperti ini ya sobat ya. Oke, sudah jadi. Nah, kemudian ini untuk dalam era dan untuk menghadapi ini kita spasi ya. Oke, kita spasi seperti ini. Untuk menghadapi. Nah, ini ya, kita enter di sini. Kemudian kita tab. Nah, seperti ini ya sobat ya. Oke, sudah jadi untuk paragraf 1. Kemudian paragraf 2 ini kita akan pakai kotak ya atau bordir. Nah, tagnya itu kita masukkan ke dalam tag kotak yang ada di sini ya. Sebagai alat berteknologi mutakhir sampai dengan lapangan kerja. Oke, kita cek ya. Jadi ini kita akan buat kotak ya. Kita akan buat kotak ya. Nah, di sini ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita buat kotak dulu ya. Kita klik insert, kemudian tag box ya. Kita klik. Nah, seperti ini sobat ya. Kemudian tagnya ini kita ambil ya. Kita cut ya, kita cut. Kemudian kita masukkan di dalam sini. Oke, kita paste. Kita Ctrl V ya. Nah, seperti ini sobat ya. Nah, dari sini kita tinggal ngatur aja sobat ya. Kita tinggal atur seperti contoh di sini. Misalkan kita atur ya berada di sebelah kanan. Oke ya. Kita atur berada di sebelah kanan ya. Oke, kita kecilkan. Nah, seperti ini ya. Kita bisa ubah. Nah, seperti ini sobat ya. Terlalu naik ya, kita turunkan. Oke, seperti ini sobat ya. Jadi kalau kita lihat, nah seperti ini udah sama ya. Nanti untuk yang membuat tebal, membuat huruf garis bawah, Anda masih ingat ya dengan latihan 2. Jadi silakan ini nanti diatur sendiri sobat ya, disamakan yang huruf miring yang mana, huruf yang tebal yang mana, nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan sobat ya. Oke, sudah selesai. Kemudian paragraf 3 ya, paragraf 3 kita pakai kotak lagi ya, kemudian kita tebalkan. Nah, ini kita bisa pakai cara ini ya. Oke, caranya sama ya, kita buat kotak dulu ya, kita cari insert, kemudian text box ya, kita pilih ya. Nah, ini kita masukkan lagi ya. Kita masukkan lagi. Nah, seperti ini sobat ya. Oke, kemudian ini kita perlebar, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, seperti ini sobat ya. Oke. Nah, sudah sama. Nanti ini posisinya center ya. Kita double klik. Kemudian kita klik center ya. Kemudian kita tebalkan ya, kita set format ya. Kemudian untuk format, kemudian yang ini kita atur lagi untuk posisi yang tidak gelap, kita klik oke. Nah, udah jadi ya sobat ya, sudah jadi. Nanti sekali lagi untuk yang penebalan, kalau ada yang perlu ditebalkan, kemudian garis miring, silahkan diatur sendiri. Oke, sudah jadi. Kemudian untuk tujuan itu sama ya. Kita klik ya, kita klik, kemudian posisi tengah center ya, kemudian kita klik yang ini ya. Oke, selesai. Kemudian kita tebalkan. Oke, sudah selesai ya. Kemudian untuk program DI dan yang lain sebagainya, ini di latihan 2 kemarin sudah kita bahas. Tinggal Anda tebalkan, kemudian Anda huruf italik dan seterusnya ya, sesuaikan sendiri. Nanti selamat bereksperimen dan mencoba mengingat kembali untuk yang latihan pertama tadi. Oke sobat ya, jadi seperti ini. Nah, oke, sudah selesai sobat ya. Jadi ini cara
mengerjakan untuk versi dari latihan 3 ya, tentang identasi paragraf, line spacing, kemudian penggunaan border and sanding. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.